warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Bentari Utami dengan nomor NPM 222154097. Saya akan mempresentasikan mengenai artikel ilmiah yang telah saya teliti selama beberapa hari ke belakang dengan judul penelitian pengaruh konsentrasi ragi Saccharomyces cerevisiae pada proses pembuatan tape. Pertama, bagaimana ketan bisa jadi tape? Tape adalah makanan tradisional bagi masyarakat Indonesia yang memiliki rasa manis dan berair. Tape terbuat dari ketan atau Oryzae glutinosa melalui proses fermentasi melibatkan senyawa tambahan, yakni Saccharomyces cerevisiae. Di paragraf pertama, di sini ketan itu adalah Oryzae glutinosa. Nah, fermentasi itu melibatkan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Di paragraf kedua dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap proses fermentasi. Yang pertama ada sterilisasi. Ini menjadi poin penting karena jika kita tidak steril dalam proses fermentasi, maka bakal akan ada patogen lain yang ikut serta dalam proses fermentasi. Kedua ada komposisi medium tumbuhan. Itu baik pH ataupun komponen lainnya yang mendukung. Kemudian ada inokulum, yakni pemindahan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Terus yang terakhir ada kultur yang terlibat. Kulturnya tuh beragam. Yang ketiga ada konsentrasi ragi. Konsentrasi ragi itu menjadi titik utama dalam pembuatan tape. Akan tetapi konsentrasi ragi itu berbeda tergantung pemberian ragi terhadap sampel. Maka saya selaku peneliti mengambil judul pengaruh konsentrasi ragi terhadap beberapa sampel. Nanti di slide selanjutnya bakal ada penjelasan mengenai sampel yang telah diberi konsentrasi ragi yang berbeda-beda. Nah, ketika kita sudah menerapkan bioteknologi, khususnya fermentasi dan khususnya rekayasa genetika, aplikasinya tuh bakal berkembang pesat dan diperkirakan pada abad ke-21 ini akan menjadi penggerak utama pengembangan bioindustri dan perekonomian dunia. Selanjutnya, ada metode penelitian. Saya tidak melakukan metode penelitian secara berkala dikarenakan metode ini atau fermentasi tape itu anaerob, jadi tanpa udara, jadi harus tertutup, jadi tidak bisa dilakukan secara berkala. Pertama, waktu dan tepat. Saya melakukan praktikum ini dilakukan pesantren Nur A'la pada hari Jumat berawal dari jam 9 sampai Senin pada pukul 15. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan yakni baskom, saringan, panci 4 mangkok atau tergantung sampel. Kemudian ada bakul, alat pengukus, kompor gas, ketan 500 gram, ragi tape 1 buah. Jadi raginya tuh yang biasa dijual di pasaran, yang bulat gitu. Kemudian ada daun pisang untuk pembungkus. Selanjutnya pelakuan penelitian. Di sini saya melakukan sampel yang digunakan tuh sama, jadi 125 gram, tapi yang berbedanya tuh hanya konsentrasi raginya saja. Ada yang 40%, 30%, 20% dan 10%. Terus ada prosedurnya. Yang pertama, pencucian. Ketika kita sudah menimbang tape yang akan dijadikan sampel, pertama harus dicuci terlebih dahulu agar terhindar dari patogen yang nantinya tuh bakal terlibat. Kemudian yang kedua direndam. Direndam itu selama 2 jam agar si kulitnya tuh mengelupas. Jadi kulitnya tuh mengelupas, jadi tidak ikut terlibat. Terus udah direndam 2 jam, dikukus untuk menghasilkan tape agar lebih lunak, tidak keras. Setelah dikukus, ini tuh kembali lagi ke tahap awal, yakni ke pencucian agar steril gitu. Jadi dapat dipertanggungjawabkan itu kesterilannya tuh, jadi harus bersih gitu. Terus direndam lagi dan didiamkan dulu selama 1 jam. Selama udah 1 jam, dikasih ragi yang tadi. Nah, raginya tuh tergantung ya. Saya tuh menggunakan ragi yang biasa dijual di pasaran, yang bulat gitu. Terus sebelum digunakan tuh dijemur dulu di matahari, di bawah sinar matahari selama 2 jam agar si mikroorganismenya tuh
aktif gitu ketika nanti fermentasi. Yang kelima tuh ada penutupan atau pendiaman. Nah, di sini reaksi anaerob akan terlibat, jadi tanpa udara, jadi tidak bisa dilihat secara berkala. Nah, ini merupakan K1 atau sampel pertama, pemberian lagi hanya 40%. Nah, hasilnya tuh sangat keras, warna sangat pekat, pertumbuhan jamur tidak terlihat. Jadi masih terlihat hitam saja seperti ini, tidak ada terlihat komponen lain yang terlibat. Air yang dihasilkan pun sangat sedikit, jadi tidak berair. Karena mikroorganismenya yang terlibatnya tuh hanya sedikit, jadi reaksi yang terjadinya pun hanya sedikit. Rasanya tuh agak manis, karena ketika fermentasi terjadi akan dihasilkan glukosa kan. Glukosa itu yang dihasilkan oleh mikroorganisme itu hanya sedikit, karena ragi yang diberikan hanya 40%. Bau alkohol tidak menyengat, tidak terasa panas saat ditelan di tenggorokan. Kemudian pada sampel yang kedua, ini pemberian sampel lebih lunak daripada K1. Ini warnanya lebih pekat, pertumbuhan jamur tidak terlihat jelas, air lumayan berair. Kemudian rasanya tuh lumayan manis, bau alkohol sedikit menyengat, dan panas ketika di tenggorokan ketika makan tuh lumayan terasa. Kemudian ada di K3, yakni pemberian 75%. Di sini sudah terlihat pertumbuhan jamur, ada bercak putih 1-2 gitu kan, jadi tidak terlalu banyak. Nah, di sini air yang dihasilkannya pun lumayan banyak dibandingkan dari K1 sama K2. Mengenai rasanya tuh manisnya tuh pas. Bau alkohol juga tidak terlalu menyengat, tapi ada menyengat gitu. Panas saat ditenggorokan, tapi tidak terlalu panas gitu. Jadi pas. Jadi menurut saya sampel yang paling suka itu ragi yang diberikannya tuh 75% dari satu bulat tadi lagi. Kemudian terakhir ada sampel yang diberikan lagi 100%, yaitu metodenya itu sangat, karena mungkin mikroorganismenya yang terlibat tuh banyak di ragi yang diberikan. Kemudian wadahnya pudar, karena mungkin lunak, terus dari pudar itu jadi berair. Perut jamur sangat terlihat, sangat terlihat, apalagi waktu ketika dibuka pertama kali, jadi bercak-bercak putih itu terlihat sangat, jadi kayak busuk gitu, tapi bukan busuk. Itu adalah tanda dari adanya mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Kemudian air yang dihasilnya pun sangat berair, atau ya gitu, sangat berair, sangat manis, bau sangat menyengat, sangat panas di tenggorokan. Keempat ini yang paling gak enaknya tuh itu panas banget gitu di tenggorokannya. Selanjutnya ada reaksi kimia yang terjadi. Ini yang menyebabkan rasa panas di tenggorokan. Pertama kan ada pati amilase, itu ketan merupakan pati amilase, ditambah maka menghasilkan glukosa maltosa. Nah, glukosa maltosa ini ada airnya, akan menghasilkan maltase atau 2C6H12O6. Nah, maltase ini atau glukosa, yang jadi peran penting. Glukosa ini nih yang menyebabkan rasa tape walaupun tidak diberi gula. Akan tetapi di reaksi terakhir glukosa ini akan jadi alkohol, menyebabkan rasa tenggorokan ketika dimakan tuh panas gitu. Selanjutnya bisa ditarik kesimpulan dari pembahasan tadi. Yang pertama, proses pembuatan itu dilakukan dengan penimbangan, kemudian pencucian selama 2 kali, perendaman juga 2 kali, pengkukusan, peragian dijemur dulu agar mikroorganismenya itu aktif. Terakhir pengkukusan, yakni melibatkan proses anaerob. Yang kedua, konsumsi yang terlalu banyak menyebabkan gula sederhana yang dihasilkan setelah proses fermentasi akan semakin berkurang karena berubah di alkohol nantinya, yang akan menyebabkan panas. Yang ketiga, ada pemeraman atau pendiaman dilakukan di ruangan tertutup. Dan saya melakukan pemeraman di dalam lemari karena
tempat yang disesuaikan ini. Dan agar gelap gitu, jadi tidak ada udara yang masuk serta suhu yang terlibat pun normal gitu. Kemudian kenapa Cenachen Saccharomyces cerevisiae itu bisa berkembang? Yani bisa berkembang itu harus anaerob tadi, ini tanpanya harus memang tertutup. Jadi menambahkan komponen daun pisang untuk menutup tape itu benar-benar menghasilkan kualitas yang baik. Terakhir, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.